Halo, perkenalkan nama saya Maria Stefania Kapitan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang penyakit hepatitis. Yang pertama, pengertian. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus, mengonsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Hepatitis ditandai dengan gejala berupa demam, nyeri sendi, sakit perut, dan penyakit kuning. Kondisi ini berlangsung selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Kedua adalah jenis-jenis hepatitis. Yang pertama, hepatitis A. Disebabkan oleh infeksi virus HIV, penularannya dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus. Yang kedua, penyebab hepatitis B adalah jenis hepatitis yang paling sering memicu pada kanker hati. Penularannya lewat hubungan seksual atau kontak darah. Yang ketiga, penyebab hepatitis C. Juga salah satu hepatitis latih, pasien hepatitis C, rentan mengalami kanker hati. Penularannya melalui penggunaan jarum suntik secara tidak aman di kalangan narkoba. Penularannya juga bisa terjadi melalui tata yang tidak steril, hubungan seksual, dan lainnya. Keempat, penyebab hepatitis D. Tidak aman karena hanya dapat terinfeksi pada orang yang telah terkena hepatitis B. Penyebabnya mulai dari darah dan cairan. Yang berikut hepatitis E. Sama seperti hepatitis A, penyebabnya lewat air dan makanan yang tercemar virus. Umumnya, pasien hepatitis E bisa sembuh sendiri tanpa perawatan spesifik. 3 faktor risiko terjadinya hepatitis. Yang pertama, tidak mencuci tangan setelah keluar dari toilet, mengelola makanan atau sebelum makan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang setengah matang. Yang ketiga, berbagi barang pribadi seperti pisau. Yang keempat, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis. Yang kelima, menderita penyakit HIV. Dan yang keenam, bekerja di tenaga kesehatan. Yang berikut adalah tanda atau gejala. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, demam. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, feses berwarna pucat. Yang kelima, urin berwarna gelap. Yang keenam, penyakit kuning. Yang ketujuh, penurunan berat badan. Yang kedelapan, nyeri perut. Yang kesembilan, nyeri sendi. Dan yang kesepuluh, kehilangan nafsu makan. Ada juga diagnosis pada hepatitis. Yang pertama, tes fungsi hati. Yang kedua, tes antibodi virus. Yang ketiga, USG perut. Yang keempat, biopsi hati. Ada juga cara mencegah hepatitis. Yang pertama, vaksinasi. Vaksin terjadi untuk hepatitis A dan B. Vaksinasi adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran jenis hepatitis ini. Yang kedua, hindari kontak dengan darah. Hepatitis B dan C dapat ditularkan melalui darah. Hindari berbagai jarum suntik, pisau cukur, sikat gigi, atau alat yang mengandung darah. Ketiga, cuci tangan. Hepatitis A dan B dapat ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, dapat membantu mencegah infeksi. Yang keempat, konsumsi makanan dan air yang aman. Pastikan makanan dan air yang Anda konsumsi bebas dari kontaminasi. Ini sangat penting saat bepergian ke area dengan standar kebersihan dan sanitasi yang rendah. Yang kelima, hindari alkohol. Konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan
dapat merusak hati dan membuat Anda lebih rentan terhadap hepatitis. Yang keenam, obat antivirus. Untuk orang-orang yang berisiko tinggi, obat antivirus dapat digunakan untuk mencegah hepatitis B dan C. Sekian dan terima kasih.